BTTH Kaisar Api, episode 170. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lantai 4 Paviliun Doji telah ditutup, dan berita tentang kultivasi Xiaoyan atas harta karun Aula Kesuksesan diketahui semua orang hanya dalam satu sore. Meskipun banyak orang tidak percaya bahwa Xiaoyan telah berhasil, berita besar lainnya muncul kemudian. Selain itu, Xiaoyan, dengan mengandalkan harta karun Aula Rakyat, meraih kemenangan kecil atas kakak senior kedua Aula Bumi, dan menjadi yang paling terkenal di antara Paviliun Pembakaran Dupa saat ini. Para murid Paviliun Fenxiang yang kuat dan banyak merasa lega, karena sampai saat ini, belum giliran mereka untuk mempercayai hal ini. Lagi pula, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat itu hari sudah malam, dan malam yang sunyi itu cukup dingin. Dong dong dong, di luar rumah kayu tempat Sujin tinggal, ketukan pintu terdengar pelan dari petugas. Masuk. Tak lama kemudian, suara berat tiba-tiba terdengar dari celah pintu. Pak Tuazu, kamu belum tidur selarut ini. Ternyata Mu Susi. Sebenarnya, Mu Susi sudah pernah datang ke sini sekali sejak siang hari, untuk memberitahu Lao Zu tentang anak baik ini, tetapi kebetulan Lao Zu tidak ada di sana, jadi dia tidak berhasil, dan sekarang dia harus datang pada malam hari. Hei, kau juga begitu. Sujin secara alami menyadari dari suaranya bahwa orang yang datang adalah Mu Susi, dan langsung tertawa. Bagaimana kabarmu? Melihat Mu Susi duduk, Sujin membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan harapan yang mendesak. Su tua, anak itu berhasil. Dia tidak hanya menyampaikan kabar buruk bahwa tak seorang pun di aula manusia kita berhasil berkultivasi, tetapi juga mengalahkan Su Yuan dengan kemampuan bertarungnya yang mengerikan, dan menjadi orang terkuat di Paviliun Fenxiang kita hari ini, ujar Mu Susi perlahan. Ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Anak ini. Ketika Su Jin mendengar kata-kata itu, dia langsung tertawa, lalu alih-alih duduk, dia malah berdiri. Sepertinya Tuhan memberkati Paviliun Pembakaran Dupa kita. Dalam kompetisi sekte ini, kita pasti akan kembali berjaya. Kita telah kesepian karena membakar dupa selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk kembali ke puncak dengan kemenangan, kata Su Jin dengan cemas. Karena mereka semua tahu bahwa banyak sekte super di Suantian Santian, ketika baru saja didirikan, dipimpin oleh Paviliun Dupa terbakar mereka, tetapi seiring memudarnya Paviliun Dupa terbakar selama bertahun-tahun, mereka secara bertahap digantikan oleh sekte lain. Su tua, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Mu Susi menahan kegembiraannya dan bertanya pada Su tua. Tak banyak waktu lagi sampai reruntuhan itu dibuka. Dalam beberapa bulan terakhir, saya khawatir para petinggi sekte-sekte besar akan mengambil tindakan dan bersama-sama menyelidiki koordinat dan informasi spesifik reruntuhan itu. Sedangkan untuk Xiaoyan, ayo kita pergi ke reruntuhan dengan tenang. Kita punya cara sendiri saat panas. Su Lao tertawa, tapi ada ketertarikan antara Seng Yan dan Seng Yan. Kalau Xiaoyan tidak ada, aku khawatir itu akan menambah kesulitan kita, kata Mu Susi cemas. Xiaoyan kini telah berhasil mengolah harta karun Aula Rakyat. Master Paviliun pernah berkata bahwa siapapun yang berhasil mengolah harta karun harus dilatih sebagai penerus. Lagi pula, aku juga guru Xiaoyan. Tempat itu terlalu berbahaya, dan aku tidak akan pernah melepaskannya. Suara Su Jin terdengar tegas. Aduh, Mu Susi mendengar kata-kata itu, dan secara alami tahu aura yang terkandung dalam apa yang dikatakan Su Jin, tetapi Mu Susi tahu bahwa jika tidak ada api suci di tubuh Xiaoyan selama perjalanan ini, aku khawatir akan sulit menyelamatkan Yan Qi. Kembalilah, amati Xiaoyan lebih lama beberapa hari ini. Orang ini harus berhati-hati. Lagi pula, dia pembuat onar. Su Jin tersenyum. Mu Susi segera pergi setelah mendengar ini. Dia juga tahu bahwa keputusan Su Jin pada dasarnya tidak akan berubah. Xiaoyan, kuharap kau bisa memberi kami kejutan. Setelah Penatua Su selesai berbicara, ia perlahan menutup rumah kayu itu, tampaknya sedang bermain-main dengan gulungan formasi pertempuran yang sangat mengerikan. Di dalam Five Bamboo Residence, kediaman Xiaoyan. Kakak, apakah kamu sudah tidur? Di luar kamar Xiaoyan, suara lembut Xiaoyi terdengar perlahan. Hanya menunggumu. Xiaoyan sangat gembira mendengarnya, lalu segera membuka pintu dan tersenyum pada Xiaoyi. Apa yang terjadi siang ini? Xiaoyi baru saja mulai berbicara ketika Xiaoyan dan keduanya memasuki ruangan. Ada apa? Xiaoyan tiba-tiba menjadi waspada ketika mendengar kata-kata itu, karena Xiaoyan tahu bahwa identitas Xiaoyi sangat istimewa,
tetapi Xiaoyan merasa bahwa kekuatan di tubuh Xiaoyi berfluktuasi, dan dia benar-benar tak berdaya. Kekuatanku saat ini telah mencapai tingkat sempurna Kaisar Do Bintang 8. Jika aku melangkah lebih jauh, aku bisa mencapai Kaisar Do Bintang 9. Namun, anehnya, bagaimanapun aku memikirkan caranya, aku tidak bisa menembus kemacetan terakhir ini dengan menelan pil obat dan kekuatan yang luar biasa. Jadi setelah saya keluar dari pavilion Doji, saya mengerti. Aku masih membutuhkan satu hal penting, kata Xiaoyi kepada Xiaoyan. Apa? Xiaoyan langsung bertanya setelah mendengar ini. Api hidup dan mati, kata Xiaoyi dengan tenang. Apa? Api hidup dan mati? Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Yang lain tidak tahu apa ini, dan Xiaoyan, sebagai apoteker, tidak akan bodoh. Yang disebut api kehidupan dan kematian adalah api yang membutuhkan kekuatan kematian atribut api Kaisar Do Bintang 9 untuk digabungkan dengan kekuatan kehidupan atribut api Kaisar Do Bintang 8. Walaupun api jenis ini tidak dapat dibandingkan dengan api suci, namun dari segi tingkat kesulitan pembentukannya, mungkin tidak ada bedanya dengan api suci, karena dalam hal ini, hanya jika keduanya adalah saudara maka api tersebut dapat terbentuk. Dan meskipun sangat sulit untuk dibentuk, Xiaoyan tidak tahu apakah ada hal seperti itu di dunia ini. Bagaimana? Tanya Xiaoyi penuh harap. Hal ini terlalu langka, tapi jangan khawatir, aku akan membantumu memperhatikannya. Ngomong-ngomong, apa kau yakin ini bendanya? Xiaoyan bertanya seolah teringat sesuatu. Aku juga tidak tahu, aku hanya ingin tahu dari tanda cahaya di dahiku. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, jari-jarinya yang halus mengelupas dahinya, memperlihatkan sebuah rune yang agak misterius. Segel samsara, Xiaoyan berkata sesuatu dalam hatinya saat melihat ini. Meskipun dia tidak tahu apa segel reinkarnasi ini, Xiaoyan tahu bahwa jika Xiaoyi tumbuh menjadi tubuh yang utuh, saya khawatir kekuatan abadi petarung itu tidak layak disebut-sebut, dan bahkan sangat mungkin dia memiliki hubungan dengan dewa petarung legendaris. Kekuatan bertarung. Namun, ini memang terlalu jauh bagi Xiaoyan. Kakak, jangan khawatir, segel cahayaku sepertinya memberitahuku bahwa kali ini, benda ini akan hancur. Seolah merasakan ketidakberdayaan Xiaoyan, Xiaoyi tiba-tiba berkata. Benarkah? Xiaoyan awalnya agak tak berdaya. Ia tidak tahu harus mencari benda ini di mana, tetapi sekarang setelah mendengar kata-kata Xiaoyi, ia pasti sangat gembira. Tidak mungkin salah, aku yakin. Xiaoyi ikut tertawa. Haha, kalau begitu kali ini, reruntuhannya, entah itu sarang harimau di kolam naga atau bahayanya, semuanya menghalangi. Kalau dihitung-hitung waktunya, cuma 3 bulan. Ketika saatnya tiba, aku akan membawakanmu api hidup dan mati ini dalam keadaan utuh. Xiaoyan tersenyum. Kakak, terima kasih. Pada saat ini, Xiaoyi tiba-tiba terdiam, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Terima kasih untuk apa? Antara saudara, tidak terima kasih. Kembalilah beristirahat lebih awal. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengantar Xiaoyi pergi, dan Wusuju pun kembali tenang. Keesokan harinya, sekelompok besar murid telah berkumpul di luar Wusuju. Beberapa di antaranya adalah murid Aula Kemanusiaan dan murid Aula Bumi. Mereka berkumpul di sini pagi-pagi sekali untuk menyaksikan keberhasilan Aula Kultivasi. Harta karun Xiaoyan, baik murid terdaftar Istana Manusia maupun murid Istana Bumi, semua ingin melihat Xiaoyan ini dengan mata kepala sendiri, dan saat ini Xiaoyan sudah dapat dianggap sebagai murid pavilion dupa terbakar. Mewakili yang terkuat, kenapa banyak sekali orang di luar? Pagi-pagi sekali, rombongan Mu Yingying dan Xiaoyan bangun pagi-pagi sekali. Lagi pula, mereka semua punya kebiasaan bangun pagi untuk berlatih. Entahlah, keluarlah dan lihatlah. Xiaoyan sepertinya menyadari sesuatu dan langsung berbicara. Hanya saja di antara kelima orang itu saat ini, sosok Mu Feng sudah lama menghilang. Hei, Xiaoyan, jangan keluar. Ada banyak orang di luar yang mencarimu. Mu Feng buru-buru muncul, lalu menghampiri Xiaoyan dan berkata, sepertinya dia baru saja kembali dari luar dan tahu situasi di luar. Xiaoyan diberitahu hal ini, dan dia segera menyadari bahwa orang-orang di luar hubungan itu semuanya ada di sini untuk menonton kesenangan, jadi mengapa mereka tidak berkultivasi? Xiaoyan merasakan sedikit kepahitan di hatinya, lalu berkata, lebih baik keluar dari Jianzhou beberapa hari ini, dan beristirahatlah dengan baik. Xiaoyan tak berdaya. Awalnya ia ingin pergi ke tempat gurunya, Zujin, tetapi sekarang karena penampilannya seperti ini, ia akan dikepung saat keluar, jadi lupakan saja. Mari kita istirahat sejenak di sini beberapa hari ini. Beberapa orang sudah punya rencana, dan mereka langsung mengunci pintu Wusuju, lalu tak ada pergerakan.
Ketika para murid yang tidak jauh dari pintu melihat hal ini, meskipun mereka sangat tidak senang, mereka hanya bisa melakukannya. Lagi pula, kita tidak bisa langsung pergi ke rumah orang lain, kan? Dengan cara ini, 10 hari telah berlalu begitu cepat. Selama 10 hari itu, Xiaoyan dan yang lainnya juga semakin menguasai latihan yang telah mereka pelajari di Paviliun Doji. Panggilan, panasnya akhirnya mereda. Xiaoyan membuka pintu Wusuju dengan lembut, dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada murid lain di luar pintu, dan mereka seharusnya sudah kembali. Oh, Xiaoyan, Qinxin sepertinya ada hubungannya denganmu. Aku datang ke sini untuk mencarimu tadi, dan kamu tidak menggangguku saat pintunya terkunci. Sepertinya ada masalah mendesak. Setelah beberapa saat, Xiao baru saja ingin menutup pintu ketika Ling Xuan tiba-tiba muncul dan berkata kepada Xiaoyan. Qinxin, sesuatu seharusnya sudah tiba. Baiklah, manfaatkan waktu ini, mari kita latih hal itu dan bicarakan. Xiaoyan punya rencana di dalam hatinya, lalu berkata sesuatu kepada Ling Xuan, lalu berjalan menuju tempat tinggal Qinxin. Sepanjang perjalanan, meskipun Xiaoyan sengaja pergi ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, ia tetap dikenali oleh banyak murid. Setelah mengenalinya, ia menyombongkan diri kepada Xiaoyan untuk sementara waktu. Jelas, Xiaoyan terlalu terkenal selama periode ini. Akhirnya sampai juga. Setelah lolos dari para kakak senior yang menakutkan itu, Xiaoyan akhirnya sampai di tempat tinggal Qinxin. Berjalan perlahan, saya terkejut mendapati bahwa tempat tinggal Qinxin bahkan lebih besar dari tempat tinggal mereka berlima. Jika ini bukan karena bakatnya yang unik, itu karena kekuatan superior di belakangnya. Namun, Xiaoyan tidak mempedulikan hal-hal ini, dan melangkah masuk ke halaman dengan hati-hati. Begitu melangkah ke halaman kecil, aroma burung dan bunga tercium. Jelas, Qinxin ini juga orang yang mencintai keindahan, jadi Xiaoyan tidak terkejut. Aneh, kemana Xiaoyan pergi? Di atas paviliun kecil di tengah halaman, Qinxin menggenggam sebuah cincin biru tua yang indah di tangannya dan membuka mulutnya perlahan, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ini sungguh luar biasa, ini adalah pikiran pertama Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan juga seorang alkemis kaya, dan dia tertahan hanya dalam beberapa tarikan napas. Qinxin, dengar Ling Xuan bilang kau mencariku. Suara Xiaoyan terdengar tidak stabil. Xiaoyan, mengapa kamu datang ke sini? Qinxin terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu dia sangat gembira. Ah, ceritanya panjang. Xiaoyan mendesah tak berdaya, lalu menjelaskan alasannya kepada Qinxin secara rinci, membuat Qinxin tersenyum. Hei, jarang sekali kami, Paviliun Pembakaran Dupa, yang pertama kali kena masalah. Qinxin langsung tertawa. Baiklah, jangan mengejekku. Orang lain tidak tahu, kan? Kekuatan Zhu Yuan sebagai Kaisar Do Bintang 7 bukanlah pukulan. Jika kau benar-benar bertarung, tidak pasti siapa yang akan mati. Tapi aku juga agak heran. Apa sih yang Zhu Yuan lakukan? Tanya Xiaoyan. Dia pasti punya idenya sendiri untuk melakukan ini, jadi jangan dipikirkan. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan bahan-bahannya. Kapan kita mulai? Qinxin sepertinya tahu beberapa rahasia di balik pendekatan Zhu Yuan, dan langsung mengganti topik pembicaraan. Hehe, kamu bisa mulai sekarang. Tapi sebelum aku mulai, aku masih perlu bersiap. Lagi pula, meskipun kekuatan jiwaku saat ini sudah mencapai level alkemis kaisar tingkat 2, aku belum benar-benar mencapai terobosan, jadi itu akan membutuhkan waktu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Apakah kamu masih perlu membuat terobosan nyata? Qinxin mendengar apa yang dimaksud Xiaoyan, tetapi dia sama sekali tidak kecewa. Lagi pula, memurnikan pil obat bukanlah hal yang mudah. Dan jika bukan karena orang lain di Suan Santian yang tidak mempercayainya, mereka tidak akan mencari Xiaoyan. Sepertinya aku masih perlu pergi ke asosiasi alkemis di kota Xuanling. Hanya di mana aku bisa benar-benar membuat terobosan. Kalau tidak, pasti sulit di tempat lain. Xiaoyan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Asosiasi Alkemis, pergi ke kota Xuanling. Kota Xuanling penuh angin dan hujan hari ini. Kabarnya, pejabat senior keluarga kerajaan Xuanling akan segera berganti, dan seluruh keluarga kerajaan Xuanling serta kota Xuanling menjadi panik. Tidak bijaksana bagi kita untuk melakukan ini. Qinxin menggelengkan kepalanya dan menolak. Terobosan ini sama sekali bukan permainan anak-anak. Jika tidak sebagus kota Xuanling, masih ada tempat untuk terobosan. Mungkinkah aku bisa pergi ke Pil Valley? Xiaoyan ragu-ragu. Hehe, kalau orang-orang tua di Pil Valley tahu kamu punya api suci, aku khawatir mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tapi selain itu, ada tempat lain untuk dituju. Qinxin tiba-tiba tertawa setelah selesai berbicara. Di mana? Melihat ini,
Xiaoyan tak kuasa menahan rasa dingin di hatinya, seolah-olah Qinxin ini sengaja dijual. Kamu juga familiar dengan tempat ini. Ini bukan tempat lain, ini paviliun pembakaran dupa kami. Qinxin tersenyum. Paviliun pembakaran dupa. Aku ingat paviliun pembakaran dupa kita tidak punya tempat untuk memurnikan obat. Tanya Xiaoyan bingung. Kau, sungguh orang mulia yang suka melupakan sesuatu. Kau lupa bahwa di paviliun pembakaran dupa kita, selain 3 aula surga, bumi, dan manusia, gua kultivasi, paviliun keterampilan bertarung, dan tempat kompetisi, juga ada apotek pemurnian. Kata Qinxin dengan nada meremehkan. Hehe, ternyata apotek, mana mungkin aku lupa. Melihat itu, Xiaoyan terbatuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya. Ayo pergi sekarang. Para senior di apotek pemurnian akan sangat menyambutmu, kata Qinxin, lalu langsung berjalan. Arah yang dia tuju adalah apotek pemurnian. Memperbaiki apotek, aku benar-benar lupa. Xiaoyan menepuk dahinya dan mengikutinya. Qinxin, ngomong-ngomong, di mana apotek pemurnian, kenapa aku tidak tahu? Xiaoyan dan Qinxin sedang dalam perjalanan ke apotek pemurnian, tetapi Xiaoyan memutuskan untuk bertanya dengan jelas. Lagi pula, bukan hanya Xiaoyan yang terlibat dalam penyulingan farmasi. Saya khawatir hanya sedikit orang di paviliun pembakaran dupa yang mengetahuinya. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Lagi pula, jumlah orang di apotek terlalu sedikit, dan apotek tidak buka untuk umum setiap hari, karena apotek hanya untuk layanan internal paviliun Fenxiang, kata Qinxin. Sepertinya kau sangat memahami hal-hal ini. Xiaoyan mendengar ini, dan langsung menangkap beberapa makna lain. Sepertinya Qinxin mengetahui detail paviliun Fenxiang dan bahkan beberapa rahasia yang belum diketahui, yang tentu saja menambah rasa ingin tahu Xiaoyan. Jangan terlalu banyak bertanya, meskipun aku tahu kekuatanmu tidak sesederhana kelihatannya, tapi mengetahui lebih banyak tentang beberapa hal tidak baik untukmu, percayalah. Sesaat kemudian, Qinxin berkata tiba-tiba dan serius. Melihat ini, Xiaoyan tiba-tiba mencium aura berbahaya dari Qinxin, dan langsung berhenti berbicara. Xiaoyan juga tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, tetapi selama mereka tidak menyentuh garis pertahanan terakhir, masih banyak teman dan banyak jalan. Xiaoyan masih sedikit penasaran dengan pengalaman hidup Qinxin. Kekuatan orang ini tidak seperti yang ini, kemungkinan besar dia berasal dari benua lain. Ini dia. Setelah beberapa saat, Qinxin berkata sedikit. Hanya itu. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung mendongak, hanya untuk melihat bahwa ada jalan setapak di hutan sehari sebelumnya, dan ada beberapa rumah kayu yang perlahan terhubung ke jalan setapak di hutan itu. Itu menunjukkan bahwa mereka telah sampai di pinggiran paviliun dupa terbakar. Namun, aroma tanaman obat dan kekuatan jiwa yang amat kuat di rumah-rumah kayu itu tak luput dari persepsi Xiaoyan. Lokasi apotek penyulingan itu terpencil, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tapi jangan remehkan apotek. Meskipun hanya ada 4 orang di apotek pemurnian ini, jumlahnya lebih sedikit daripada di istana surgawi kita, tetapi statusnya tak tertandingi. Karena pemilik apotek pemurnian ini adalah seorang apoteker pemurnian tingkat 3 kaisar sejati, dan asisten master ruangannya juga seorang alkemis kaisar tingkat 2, dan mereka memiliki 2 murid. Qinxin menjelaskan kepada Xiaoyan perlahan. Orang baik. Xiaoyan mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba terkejut, seorang apoteker tingkat kaisar kelas 2, di Xuanzhan Santian, di mana yang kuat bagaikan awan, dapat diperlakukan dengan hormat oleh pihak manapun, jika seorang alkemis tingkat kaisar kelas 3 yang lebih kuat tidak diragukan lagi merupakan lapisan gula pada kue. Jadi, berhati-hatilah untuk sementara waktu, kau tahu, apotekermu terkadang sangat menyebalkan, dan selalu bersikap sok penting, yang membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Qinxin mendengus pada Xiaoyan, menunjukkan ketidakpuasan di dalamnya. Lingli yang ditampilkannya sempurna. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Kali ini kita di sini hanya untuk menerobos hambatan alkemis tingkat kaisar kelas 2, jangan terlalu memaksakan diri. Xiaoyan berkata kepada Qinxin, lagi pula, jika bibi kecil ini tidak senang, aku khawatir transaksi ini akan segera berakhir. Jangan khawatir, meskipun sang alkemis sangat menyebalkan, aku bebas. Qinxin sepertinya melihat kekhawatiran Xiaoyan dan berkata, pemilik apotek, Baigan, adalah Dou di tingkat 3 dan bintang 9. Ia juga seorang alkemis tingkat 3. Wakil pemilik, Yemeng, Dou di Jiuxing, juga seorang apoteker puncak tingkat 2. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Salah satu muridnya bernama Zuolu, puncak tingkat pertama kaisar, almarhum Dou di bintang 6, adik perempuan junior Leng Fuyao, tahap tengah Dou di bintang 6, alkemis tingkat pertama kaisar,
tapi jangan remehkan adik perempuan junior ini. Orang ini adalah orang pertama yang pernah kulihat dalam hal kekuatan jiwa, kata Qin Xin dalam bahasa Zaidu. Silakan lihat. Xiaoyan diam-diam menuliskan berita penting ini, lalu berjalan perlahan. Hehe, murid, bagaimana misi hari ini? Seorang lelaki tua bertanya kepada seorang gadis muda di beberapa rumah kayu, dan ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Belum. Gadis itu menggertakkan giginya sedikit dan berkata dengan keras kepala. Kamu, menatap tungku alkimia besar di depannya. Kubilang jangan berani, lihat dirimu. Pil obat yang kubuat untukmu jelas hanyalah pil manusia tingkat pertama tingkat kaisar, tapi kau ingin meningkatkan kualitasnya menjadi pil tanah tingkat pertama tingkat kaisar. Nada bicara lelaki tua itu mengandung sedikit umpatan kepada gadis itu. Saya bisa. Aku berhasil setelah memberiku sedikit waktu. Gadis itu sangat bangga dan menolak menundukkan kepalanya sama sekali, dan dia tidak takut dengan omelan lelaki tua itu. Oh, kau, melihat murid kesayangannya begitu gigih, lelaki tua itu langsung enggan berbicara. Guru, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Tepat ketika lelaki tua itu hendak mengatakan sesuatu, seorang pria masuk dan berkata dengan hormat kepadanya. Siapa itu? Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu segera menoleh dan bertanya. Konon katanya dia Xiaoyan, murid istana manusia, kata pria itu pelan. Xiaoyan, pria tua itu belum bereaksi. Ketika gadis itu mendengar nama itu, ia tiba-tiba meletakkan api di tangannya, seolah mendengar sesuatu yang menarik dan berjalan menuju pintu. Hei, tunggu aku. Pria tua itu buru-buru mengejar gadis itu ketika melihat gadis itu meninggalkan pil obat yang sedang diramunya. Hehe, kemampuan memurnikan obat adik junior, aku khawatir dia sudah mencapai tingkat Tian dan tingkat pertama kaisar, sungguh menakjubkan. Tungku alkimia lelaki tua itu memancarkan ramuan obat yang menggoda, dan dia langsung memujinya. Beberapa patah kata, karena dia mengetahui bahwa pil obat itu telah berhasil dimurnikan, tetapi karena karakter adik juniornya, ada banyak hal berbahaya yang harus ditingkatkan secara paksa, yang juga membuat apotekernya menunggu di barisan. Silakan mampir lagi, kenapa lama sekali tidak ada orang? Xiaoyan dan Qin Xin berdiri di pintu dan menunggu lama tanpa melihat tanda-tanda kedatangan siapapun, jadi mereka langsung ragu-ragu. Bum. Tepat ketika keduanya mengendurkan kewaspadaan dan ragu-ragu, sebuah serangan jiwa yang tak terlihat dan tak berwarna tiba-tiba muncul dari rumah kayu itu. Hati-hati, kekuatan jiwa Xiaoyan yang tajam tak pernah lengah. Inilah yang dipelajari Xiaoyan selama bertahun-tahun berjalan di ambang hidup dan mati. Ia langsung merasa bahwa target kekuatan jiwa yang besar itu adalah mereka berdua, dan ia tak ragu. Kekuatan itu tiba-tiba meledak, dan langsung menghantam serangan jiwa tak dikenal itu. Bum. Kedua kekuatan jiwa yang mengerikan itu bertarung, menyebabkan langit dipenuhi kabut. Xiaoyan ini, sungguh kekuatan jiwa yang tirani. Pada saat ini, pupil mata gadis itu yang acuh tak acuh tiba-tiba dipenuhi warna aneh. Cukup, pria tua itu mendengus dingin ketika melihat murid kesayangannya bermain kartu secara tidak wajar. Kekuatan dahsyat itu langsung membunuh kedua kekuatan jiwa itu dan menghilang. Sialan, orang tua ini punya kekuatan dan kekuatan jiwa yang mengerikan. Melihat ini, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi buruk, dan dia mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Wakil pemilik, adik perempuan, kalian sudah lama tidak bertemu. Kalian masih saja seperti ini, kata Qin Xin perlahan kepada kedua sosok itu, seolah-olah ia sudah lama mengenal mereka. Qin Xin, mengapa kamu di sini? Tanya lelaki tua itu dengan heran. Pria tua di depannya adalah Ye Meng, wakil pemilik apotek, sedangkan gadis itu adalah Leng Fuyao, yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Kali ini aku di sini terutama untuknya. Setelah selesai berbicara, Qin Xin melangkah mundur, memperlihatkan wajah Xiaoyan. Dia, apa yang dilakukan anak ini? Meskipun anak ini banyak bergerak di paviliun dupa pembakaran akhir-akhir ini, apotekku tidak sebanding dengan 3 istana surga, bumi, dan manusia, jadi Ye Meng tidak peduli dengan Xiaoyan dan Qin Xin, dan langsung jatuh begitu mereka bertemu. Perintah pengusiran umum. Rumor Xiaoyan ini telah menyebabkan banyak pasang surut di paviliun Fenxiang dalam beberapa hari terakhir, dan sulit untuk tidak mengetahuinya. Tapi sejujurnya, Ye Meng masih sedikit mengagumi Xiaoyan, bukan karena hal lain. Ia hanya karena anak ini tidak hanya memecahkan rekor kultivasi Tong Tianhe, tetapi juga keterampilan bertarung yang belum pernah dikultivasikan oleh siapapun di aula manusia. 1 poin saja sudah cukup untuk dikagumi, apalagi 2. Hehe, senior, jangan bilang begitu saat ini. Aku di sini terutama untuk naik ke alkemis kaisar tingkat 2, jadi aku datang ke sini untuk mencari bantuan, kata Xiaoyan sambil tersenyum.
Apoteker tingkat 2 pangkat kaisar. Kekuatan jiwamu telah mencapai tingkat kaisar. Ye Meng terkejut ketika mendengarnya. Dia tahu bahwa alasan mengapa alkemis sangat langka ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah kunci untuk menentukan kuat atau tidaknya seorang apoteker, dan setiap apoteker yang tiran niscaya adalah orang yang kuat dengan kekuatan jiwa yang kuat. Hehe, hampir saja tercapai. Xiaoyan sepertinya sudah menduga pria tua ini akan berkata seperti ini, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Setelah itu, kekuatan jiwa yang mempesona muncul dari alis Xiaoyan. Sabu-sabu, kekuatan jiwa Xiaoyan baru saja muncul, dan tiba-tiba ia bersiul ke arah Ye Meng. Tingkat kengeriannya mungkin tak kalah dengan kekuatan penuh seorang ahli Do Emperor bintang 6 yang telah disempurnakan. Anak baik, awalnya, kukira kau hanya diberkahi dengan pencapaian unik dalam proses kultivasi, tapi aku tak pernah menyangka Ye memiliki keterampilan yang begitu hebat dalam meramu obat. Tatapan misterius tiba-tiba terpancar dari mata Ye Meng, lalu tatapannya tertuju pada Xiaoyan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Itu sebenarnya kekuatan jiwa setingkat kaisar, dan kekuatan ini sepertinya bukan sesuatu yang baru saja kau kuasai. Orang ini, tampak ada sedikit keterkejutan di mata indah Leng Fuyao. Anda telah berlatih teknik penyulingan obat di bawah bimbingan Ye Meng sepanjang tahun, tetapi Anda tidak dapat dibandingkan dengan orang yang mengembangkan sifat pendendam. Leng Fuyao merasakan sedikit ketidakpuasan dalam hatinya. Kekuatan jiwamu sepertinya tidak setingkat kaisar. Seolah menyadari perbedaan kekuatan Xiaoyan, Ye Meng tiba-tiba berkata, "Aku cukup beruntung bisa menembus level kerajaan kaisar." Xiaoyan sama sekali tidak ragu saat dihadapkan dengan pertanyaan Ye Meng. Ia berbicara terus terang, tetapi nada sembrono dalam suaranya tak tersamarkan. Kesempurnaan kecil tingkat alam kaisar. Ini sebanding dengan beberapa ahli alkimia tingkat 2 kaisar. Orang ini, Ye Meng sangat terkejut. Batuk-batuk-batuk. Apotek pemurnian kami selalu netral, dan kami tidak pernah berurusan dengan 3 kuil langit, bumi, dan manusia, jadi Anda tidak bisa menggunakan kami untuk menerobos apoteker pemurnian tingkat kaisar tingkat 2. Ye Meng ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Senior, saya tidak ingat kapan Pavilion Fancy yang memiliki peraturan ini." Mengikuti suara Ye Meng, Qin Xin, yang berada di sampingnya, tak kuasa menahan diri dan berbicara langsung. Ye Meng memperjelas bahwa dia sedang menindas Xiaoyan. "Hehe, ini peraturan baru yang dikeluarkan Pavilion Fanxiang, dan aku tidak punya pilihan lain." Ye Meng mengangkat bahu tak berdaya. "Hei, kalau begitu, aku akan mengganggumu." Menghadapi nuo-nuo yang agresif dari Ye Meng, Xiaoyan tentu saja tersenyum penuh arti, lalu berbalik dan pergi. Karena ketika Xiaoyan baru saja menggunakan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa tuannya Zhu Lao sedang mengawasinya, dan dia tidak takut pada Ye Meng. Meskipun Ye Meng mengatakan bahwa kekuatan dan teknik pemurniannya sangat luar biasa, Penatua Zhu adalah ahli formasi pertempuran nomor 1 di Xuantian Santian. Dengan kekuatan setengah abadi itu, Ye Meng tidak berani mengatakan apapun. "Hei, tunggu sebentar, ada cara lain untuk membantumu. Dan itu akan memungkinkanmu untuk datang dan pergi dengan bebas di apotek pemurnian ini di masa depan, dan pil obat di dalamnya dapat digunakan dengan bebas, begitu pula untuk umum." Sebelum Xiaoyan melangkah keluar, Ye Meng segera membuka mulutnya untuk bersikap sopan. "Ke arah mana?" Xiao berbalik dan berkata, "Sembahlah aku sebagai guru," kata Ye Meng pelan, seolah memenangkan tiket. "Mimpi, Pak Tua Ye Meng, kau lupa kalau anak ini murid Zujinku, beraninya kau merampas tenaga dan modal murid Zujin." Tepat saat Ye Meng selesai berbicara, sebuah suara yang sangat keras tiba-tiba muncul di kejauhan, lalu terdengar seperti naga raksasa yang datang ke sini dengan kekuatan yang sangat mengerikan. "Batuk-batuk-batuk, cuma bercanda. Tidakkah kau hanya ingin memanfaatkan kami di sini untuk menerobos dan memasuki alkemis tingkat 2 milik kaisar? Tidak mudah. Selama kau mengalahkan muridku dalam kompetisi, semuanya akan mudah dikatakan." Ye Meng juga terkejut dengan kekuatan tiba-tiba tadi, lalu berbicara sedikit. Kekuatan barusan jelas milik Zujin. Sekarang orang itu telah menembus ke tingkat setengah abadi, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Karena itu, Ye Meng tidak berani memikirkan Xiaoyan lagi. Namun, Ye Meng masih sangat menyesal. Prestasi Xiaoyan di masa depan tidak terbatas, dan sekarang dia kehilangan murid potensial seperti itu, dan dia langsung merasa sedikit sedih. "Apa metode pengujiannya?" Xiaoyan menoleh dan bertanya pada Ye Meng. Suara tadi adalah suara Zujin, tetapi Zujin tidak datang ke sini, tetapi membawa nada mengancam. "Haha, sederhana saja. Muridku ini sekarang adalah kaisar tingkat pertama.
Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat milikmu, dia mungkin tidak akan kalah darimu. Persaingan itu seperti memurnikan pil obat. Kalau menang, biarkan dirimu menerobos ke sini dengan aman. Kalau kalah, cari sumber lain. Juga, jangan gunakan Zhu Jin untuk menindasku. Ini adalah pengakuan terbesar yang pernah kuberikan. Lagi pula, di sini, aku yang memegang keputusan akhir, kata Ye Meng tanpa basa-basi pada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia secara alami tahu keseriusan masalah ini, dan juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Meng benar atau salah, jadi dia tidak mendesak Nuo Nuo. Namun, setelah Ye Meng selesai berbicara, tatapan Xiao Yan sedikit beralih ke wanita di belakang Ye Meng. Gadis ini mengenakan gaun biru, yang menonjolkan sosoknya yang indah dan berkualitas, dan rambut pendek sebahunya juga menciptakan suasana yang menyenangkan. Selain itu, ia bagaikan kepingan salju yang belum pernah mekar di es dan salju di luar tubuhnya. Bibir dan mata kecilnya yang kecil secara umum menunjukkan perasaan bahwa orang asing tidak boleh didekati. Nama orang ini Leng Fuyao. Dia orang paling berbakat di seluruh apotek, dan kekuatan jiwanya juga sangat menyimpang. Kau harus hati-hati, kata Qin Xin pelan di samping Xiao Yan. Namaku Leng Fuyao, dan aku berharap bisa bersaing secara jujur denganmu. Leng Fuyao maju beberapa langkah dan mengulurkan tangannya kepada Xiao Yan, tetapi nada dingin dan ketidakpedulian di matanya sama sekali tidak berubah. Seolah-olah kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan, Xiao Yuan, ini rentan di hadapannya. Halo, Xiao Yan, murid istana manusia. Menghadapi sikap dingin dan arogan Leng Fuyao, Xiao Yan tak kuasa menahan diri. Ia segera melangkah maju sedikit, lalu mengulurkan telapak tangannya dan menjabat Leng Fuyao. Bum bum bum, telapak tangan Xiao Yan baru saja menggenggam telapak tangan Leng Fuyao, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk datang dari telapak tangannya. Sambil menunduk, aku mendapati ada jejak penghinaan di sudut mulut Leng Fuyao, jelas ini bukan sekadar jabat tangan biasa. Sialan, tuanmu di sini untuk mempermalukanmu, tapi malah menyuruhku melakukannya. Gerutu Xiao Yan dalam hati. Lalu tanpa ragu, ia langsung menyerang Leng Fuyao. Sial, aku benar-benar meremehkanmu. Kekuatan Seng Yan, meskipun sengaja diisolasi sebagian besar oleh Xiao Yan, tetap saja membuat Leng Fuyao terbatuk beberapa kali, lalu pipinya sedikit memerah dan seluruh tubuhnya memerah seperti kompor. Cukup, orang ini memiliki api suci, jadi jagalah amarahmu. Ye Meng tampaknya sudah lama tahu bahwa Leng Fuyao memiliki serangan seperti itu, dan segera keluar. Namun, pandangan Xiao Yan sedikit berubah. Murid kesayangannya ini hidup terlalu nyaman. Akan buruk jika seseorang datang untuk mendidiknya. Bagaimana dengan Seng Yan? Jika kekuatannya tidak cukup, Seng Yan juga akan sia-sia di tangannya, tidak ada bedanya. Meskipun dia memiliki api suci dan kekuatan jiwa yang lebih kuat dariku, jika dia kalah seperti ini, aku khawatir aku akan dipermalukan dan dilempar pulang. Menghadapi keraguan gurunya, Leng Fuyao langsung menghadapinya. Sepertinya orang ini suka bersama gurunya. Sebaliknya, oh, itu belum tentu benar. Aku bisa mendapatkan api suci, yang tentu saja menjelaskan banyak hal. Xiao Yan tentu saja tidak ingin melemahkan momentumnya, jadi dia langsung berbicara. Kebanggaan ini, aku akan menunggu sampai kau menang. Menghadapi tekanan Xiao Yan pada Nuo Nuo, Leng Fuyao berkata, masuklah, ujiannya akan diadakan di dalam, sapa Ye Meng, lalu Xiao Yan dan Qin Xin mengikutinya bersamaan. Keahlian orang ini dalam meramu obat memang agak kuat, tapi aku tetap percaya padamu, gumam Qin Xin di belakang Xiao Yan. Tiba, ujiannya sudah tiba. Soal kompetisi, kalian berdua bisa memutuskan sendiri, kata Ye Meng sambil membawa mereka berdua masuk. Apotek yang luar biasa. Xiao Yan baru saja memasuki rumah kayu itu, dan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Rumah-rumah kayu ini tampak cukup bobrok dari luar, tetapi begitu Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan sesuatu yang misterius di dalamnya. Rumah kayu ini adalah ruang independen kecil. Di dalam ruangan sempit ini, sederetan tungku alkimia ditata perlahan dan rapi, serta terdapat banyak sekali lubang api. Sekilas Xiao Yan tahu bahwa ini jelas bukan hal sederhana. Apa yang ingin kau bandingkan? Leng Feng Fuyao berkata dingin kepada Xiao Yan. Ini lebih baik daripada memurnikan obat. Xiao Yan mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu. Bagi seorang apoteker, memurnikan pil obat adalah keterampilan dasar. Membuat pil obat terlalu membosankan. Karena kamu sedang terburu-buru, bagaimana kalau kamu bandingkan kekuatan jiwamu? Leng Fu menggelengkan kepala dan menolak, lalu berkata kepada Xiao Yan. Lebih baik dari kekuatan jiwa. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba menjadi bingung.
Kekuatan jiwa Leng Fuyao ini seharusnya telah mencapai puncak ranah kaisar, tetapi masih belum jauh dari ranah kaisar, apalagi ranah kaisarnya sendiri. Kesempurnaan kecil itu sangat berbeda. Kalau otak orang ini tidak terjepit pintu, dia pasti punya buktinya. Xiaoyan tentu tahu bahwa Leng Fuyao tidak akan sesederhana kelihatannya, dan langsung menjadi sedikit waspada. Bagaimana menurutmu? Kamu adalah seorang pria besar dan ibu mertua. Cepatlah, aku masih terburu-buru membuat pil obat, jangan buang waktumu. Leng Fuyao tampak sedikit kesal, rambut pendeknya berkibar sedikit, dan berkata dengan tidak sabar. Muridku, temperamen ini juga. Dia juga bisa duduk di samping, tidak ikut campur dalam urusan Xiaoyan dan Leng Fuyao, hanya membuka mulutnya sedikit. Perbandingan, menghadapi sikap Leng Fuyao, Xiaoyan langsung setuju tanpa ragu. Tidak peduli apapun yang dimiliki Leng Fuyao, Xiaoyan cukup percaya diri untuk mengalahkannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Ngomong-ngomong, jangan biarkan orang-orangmu yang lain masuk, kata Leng Fuyao kepada Ye Meng dan Qin Xin, lalu jari-jarinya yang halus seperti batu giok bergerak sedikit dan pusaran air langsung muncul di depan mereka. Ayo masuk dan tes, kata Leng Fuyao, dan langsung bergabung ke dalamnya. Oke, melihat ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu, tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan mengikutinya. Kedua orang ini, Qin Xin menatap kedua orang yang menghilang itu, dan langsung meremehkan beberapa kata. Jangan khawatir, mereka berdua memasuki ruang yang kita buka sendirian, jadi jangan khawatir tentang keselamatan. Ye Mengdao, ngomong-ngomong, Tuan Ye, meskipun pencapaian spiritual Leng Fuyao bagus, dibandingkan dengan tingkat kesempurnaan kecil Xiaoyan, itu terlalu jauh. Mungkinkah ini? Tanya Qin Xin tiba-tiba. Gadis ini telah bersenang-senang selama bertahun-tahun. Kali ini, beritahu dia bahwa ada orang-orang di luar dunia, dan sungguh baik bahwa ada hari-hari di luar dunia. Namun, saya merasa Xiaoyan memiliki sedikit harapan untuk menang. Tunggu dan lihat saja. Di akhir kalimat, Ye Meng tiba-tiba tertawa aneh. Ini dia. Leng Fuyao langsung muncul di kehampaan, lalu berbalik dan berbicara kepada Xiaoyan. Ayo mulai. Xiaoyan melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini adalah ruang kecil yang terpisah sebelumnya, dan dia berkata tanpa pertanyaan lain. Kalau begitu hati-hati, aku akan mulai menyerang. Jika kau tak mampu menahan seranganku, maka kau akan kalah, kata Leng Fuyao dingin, lalu berhenti bicara, dan napasnya terengah-engah. Benar saja, itu adalah kekuatan jiwa dari puncak alam kaisar. Xiaoyan pertama kali melihat kekuatan jiwa yang menyilaukan di tubuh Leng Fuyao, dan dia secara alami mengetahui detail orang ini. Keterampilan jiwa, menelan gunung dan sungai. Saat berikutnya, kekuatan jiwa seluruh tubuh Leng Fuyao tiba-tiba meledak, seperti pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Bagus, datang. Huang Kuan Tianwu. Menghadapi serangan Leng Fuyao, Xiaoyan tidak berhenti, kekuatan jiwa yang sangat kuat langsung menghantam serangan Leng Fuyao. Bum bum bum. Begitu kedua kekuatan jiwa itu bersentuhan, terjadilah ledakan fluktuasi jiwa di langit, menambah warna di angkasa. Sangat kuat. Setelah pukulan sederhana, Leng Fuyao tampaknya memiliki pemahaman baru tentang Xiaoyan, dan segera menjadi waspada. Leng Fuyao awalnya mengira bahwa Xiaoyan ini hanyalah seorang pejuang tirani, dan dia jelas tidak cukup baik dalam hal kekuatan jiwa, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Xiaoyan di depannya tidak hanya sangat pandai dalam kultivasi ki pertarungan, tetapi kekuatan jiwanya juga tidak lemah sama sekali. Ini belum berakhir, lihat gerakannya. Setelah Leng Fuyao selesai berpikir, ia segera melancarkan serangan ke arah Xiaoyan, tetapi ia dihentikan oleh Xiaoyan satu persatu, dan pertandingan menjadi sia-sia.